Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, melihat dengan pernyataan dari Pak Prabowo mengatakan bahwa mereka yang haus kekuasaan bisa merugikan suatu bangsa. Ya, kira-kira menurut saudara-saudara, ya, menurut rakyat Indonesia, ini nyindir siapa begitu kan? Siapa yang punya kekuasaan? Yang jelas bukan rakyat. Yang punya kekuasaan di situ adalah seorang Jokowi begitu. Apakah seorang Prabowo menyindir seorang Jokowi? Bisa saja itu terjadi. Siapa lagi pemimpin kita, ya? Siapa lagi yang pengen kekuasaan 3 periode? Siapa lagi di situ begitu? Makanya ini menunjukkan bahwa yang jelas Pak Prabowo tidak mungkin mengkritik rakyat. Karena rakyat kan tidak punya kekuasaan begitu kan ya. Kekuasaan itu hanya ya dilakukan bagi orang-orang mereka yang punya kepentingan besar, melakukan melakukan kebijakan-kebijakan yang ada. Ya rakyat tidak punya kebijakan. Tapi pada kenyataannya adalah ya kekuatan di situ berada di tangan rakyat. Ini menyindir seorang Jokowi atau bagaimana begitu? Ini Prabowo mengatakan mereka yang haus kekuasaan bisa merugikan suatu bangsa. Lihat saja pidato seorang Prabowo. Ini berapi-api di situ begitu kan ya. Menandakan bahwa ini sindiran keras kepada seorang Jokowi. Hei, jangan ragus para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kita seperti itu kan logikanya. Inilah yang menunjukkan bahwa nampaknya seorang Jokowi dan Prabowo nampaknya pecah kongsi, ingin keluar dari bayangan-bayangan seorang Jokowi. Betul. Saya ingin menganggap bahwa Prabowo ini harus fokus kepada visi dan misinya sendiri begitu daripada ikut pola-pola yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Ya, kalau kemarin bersahabat, ya wajar begitu dalam dunia politik, tidak ada yang tidak mungkin begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini, wah Prabowo ya seorang Jokowi pasti kecewa kepada Prabowo. Ada yang mengatakan piye mol ya, apakah ini sudah mau nyalon 3 kali mol ya, kita lihat saja begitu kan. Rakyat sudah tidak begitu percaya lagi di situ. Ini hanya Prabowo yang menyindir Raja Jawa ya. Hanya Prabowo yang menyindir Raja Jawa, hanya Prabowo yang berani mengatakan seperti itu. Pemimpin yang jujur dan tegas berbicara apa adanya tentang situasi politik, kekuasaan dan kerakyatan yang ada di Indonesia ya. Bicara haus kekuasaan ya, kekuasaan dibeli, kekuasaan bisa diatur, kabarnya begitu kan. Tergantung siapa yang kemudian bisa mengendalikan itu. Misalnya begitu kan. Oh, ini mau lamar pekerjaan ya, anaknya mau melamar pekerjaan, pasti ditanya. Ini orang mana? Kenal dari siapa, alamatnya mana, dari mana, ya apakah ada ordalnya, pasti ditanyakan seperti itu. Ya inilah di negara Konoha begitu kan. Makanya Prabowo ingin memberantas itu semua dan mengatakan bahwa dan berjanji bahwa di kepemimpinan seorang Prabowo tidak ada lagi yang namanya anaknya ini, kawannya ini, sahabat ini, dari ini. Itu bagus begitu kan ya. Harus melebihi dari seorang Jokowi lah begitu kan. Kita lihat saja bahwa seorang Jokowi sekarang ini lagi panik. Lagi panik ya, menunjukkan bahwa bagaimana anaknya bisa batal sekarang ini, tidak bisa nyalon. Ya, seorang Gibran hanya jadi ban serep. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena inilah apa yang kemudian disampaikan Prabowo ini sangat-sangat luar biasa begitu kan. Hanya Prabowo yang bisa mengkritik itu begitu. Ya kata si Bahlil, jangan main-main dengan Raja Jawa. Ya inilah ya lawan yang sebanding. Nah kita lihat saja begitu kan ya. Nyindir Mulyono ini ya jelas begitu kan ya. Wah, pernyataan yang cukup keras dari Prabowo. Memang haus kekuasaan bisa membawa dampak negatif bagi sesuatu bangsa. Semoga para pemimpin kita bisa bijak dalam mengambil keputusan demi kebijakan bersama. Kamu sendiri bagaimana? Ada pandangan atau pendapat tentang situasi politik saat ini? Lah makanya benar apa yang disampaikan seorang Prabowo begitu kan. Jelas begitu. Apa yang kita lihat hari ini, kekuasaan di mana-mana begitu kan ya. Seenaknya sendiri di situ. Ya lihat saja di detik-detik akhir seorang Jokowi mau lengser, masa dibebankan, dibenturkan rakyat dengan seperti ini begitu kan ya.
ada revisi undang-undang lah dari putusan Mahkamah Konstitusi, ada ini dan itu. Untunglah ditolak begitu kan. Dan kabarnya yang ditolak itu ada peran dari seorang Prabowo. Nah, jadi ingat ya, partai mana yang kemudian mereka yang ngotot mau revisi undang-undang itu. Jangan-jangan taring dari seorang Jokowi sudah tidak ada begitu kan. Artinya kekuatan, pengaruh dari seorang Jokowi sudah pudar. Bisa saja itu terjadi, yang namanya politik kok begitu kan. Ya wajar kalau Prabowo kemarin ya seolah-olah ngemis kepada seorang Jokowi karena ingin dipilih, itu satu begitu. Prabowo mengatakan mereka yang haus kekuasaan bisa merugikan suatu bangsa. Mari kita baca. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung adanya pihak yang dinilai dirinya amat haus akan kekuasaan. Namun, ia tak menyebutkan secara spesifik ya ihwal pihak tersebut. Menurut dia, sikap sesuatu kelompok yang haus kekuasaan itu bisa merugikan suatu bangsa yang sedang aman dan damai. Hal itu dikatakan Prabu Dibi ya di acara penutupan Kongres ke-6 PAN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat ya. Ini artinya menandakan ya menyindir siapa kalau bukan mereka begitu kan ya. Artinya kalau bukan seorang Jokowi siapa lagi? Kira-kira seperti itu begitu. Ya, ini tanggapan dari masyarakat atau setidaknya Mulyono lah. Ini dari pernyataan ini awalnya Prabowo bicara terkait makna politik secara harfiah merupakan sebuah instrumen untuk meraih kekuasaan tertinggi. Dalam mencapai kekuasaan dan para politikus juga harus memiliki tekad kalau ia harus bisa memperbaiki taraf kehidupan bermasyarakat ketika mereka mencapai kekuasaan. Menurut ya seorang Prabowo di situ begitu ya politik yang mengatur kekuasaan. Hal ini berarti politik membutuhkan kekuasaan. Iya. Politik memang membutuhkan kekuasaan, tapi kekuasaan membutuhkan rakyat di situ. Bagaimana ya jalannya demokrasi harus sesuai dengan standar apa yang kemudian kita diterapkan oleh masyarakat yang namanya milih ini, milih itu, milih warna merah, biru, kuning, hijau dan sebagainya. Inilah negara demokrasi. Makanya kalau Prabowo mengatakan bahwa politik itu butuh kekuasaan, iya tidak salah di situ begitu kan. Tapi yang salah di situ adalah ketika kekuasaan tidak membutuhkan rakyat. Ini penting sekali begitu bahwa melihat dengan instrumen ini begitu kan ya. Sedangkan sekarang gini, kekuasaan ini banyak disalahgunakan begitu sehingga karena mereka merasa orang-orang hebat. Jadi kalau di negara-negara lain kalau ada kesalahan para pemimpinnya itu mundur begitu kan. Kalau di Indonesia enggak, malah korupsi. Di Indonesia itu seperti itu, kesalahan dikit ya tidak mundur, malah korupsi mereka. Jadi inilah kurang apa coba masyarakat Indonesia, penguasa-penguasa masyarakat Indonesia ini kurang coba apa ya? Di demo dilaporkan tidak mampan mereka, ya karena mereka satu gerbong kok begitu kan, ya satu kepentingan yang si A, si B, si C punya kepentingan tertentu. Lihat saja survei ya begitu kan, ya para lembaga-lembaga survei. Saya punya tantangan baru. Siapa sih yang di dalamnya itu adalah ya yang terdiri dari pemimpin, yang terdiri dari kerabat-kerabat mereka. Ini harus ada survei begitu kan. Misalnya ada orang di dinas ya, misalnya ada orang di kementerian ini, misalnya ada orang di partai begitu kan ya. Anaknya, menantunya, istrinya, kawannya, terus kemudian anak-anaknya, cucu-cucu mereka begitu kan ya. Apakah ada di situ begitu kan. Ini kita harus ada survei begitu. Ya menurut saya pribadi ya banyak begitu kan. Banyak di situ begitu. Tidak hanya di dinas ini, di dinas itu begitu kan. Tidak hanya di kampus ini, di kampus itu. Masih banyak. Ini kerabat saya, ini ponakan saya, ini afiliasinya ke ini. Ya itu kan harus ada survei-survei yang menarik begitu kan. Ya saya kira kalau sekarang ini kalau tidak punya orang dalam saya kira agak jauh begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.